We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Wow, backgroundnya beautiful. Ini di Pendopo, Pak. Oke. Di Pendopo Taman Hutan Lemah Putih. Oke. Saya mulai ya Pak Galih. Silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Galih Nagaseno dan teman-teman di sini. Pak Galih Nagaseno adalah CEO, founder Taman Hutan Lemah Putih. Saya pertama kali pagi-pagi beberapa minggu lalu, ini kok ada di Instagram, apa ini? Ternyata beberapa kali interview penari-penari dari Solo, mereka kenal sama ayahnya Pak Galih. Iya. Dan saya baru tahu, oh wow, orang besar. Oke. Apa itu Taman Hutan Lemah Putih, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi saya ceritakan sejarahnya dulu aja. Kami berdiri tahun 85, dulu bernama Padepokan Lemah Putih. Ya, Padepokan menjadi sebuah sekolah. Kami berdiri tahun 85, menjadi sekolah meditasi, sekolah gerak bebas. Almarhum Bapak saya, Suprapto Suryo Darmo, menciptakan sekolah ini yang bernama Padepokan Lemah Putih, belajar tentang Amerta Movement atau joget Amerta. Nah, itu berjalan sampai 2019 akhir. Jadi Bapak juga banyak sekali mendapat murid dari luar negeri, dari Eropa, dari benua Amerika, benua Eropa, benua Asia juga banyak sekali. Jadi Amerta itu juga mengajarkan bagaimana memiliki kesadaran tubuh dalam dunia keseharian lewat meditasi gerak. Nah, kami berdiri tahun 85 sampai 2019. Nah, di dalam Padepokan Lemah Putih itu juga kami mendirikan juga namanya Taman Hutan Lemah Putih. Nah, yang Taman Hutan Lemah Putih yang mendirikan saya, lokasinya juga sama di Padepokan Lemah Putih. Jadi semenjak tahun 2013, saya memberi nama Taman Hutan Lemah Putih. Nah, dengan maksud adalah kalau dulu Padepokan Lemah Putih kami lebih bersifat private ya, karena banyak orang asing, banyak yang ingin bermeditasi. Kami menginginkan ketenangan, lebih ruang untuk retreat. Nah, ketika saya membuat Taman Hutan Lemah Putih, saya membuka untuk umum. Nah, di situ aktivitasnya ya saya membuat program setiap malam bulan purnama yang bernama Ilir-Ilir. Acara ini rutin setiap malam bulan purnama dengan maksud untuk terinspirasi dari tradisi lama yang setiap malam bulan purnama para leluhur kita ada wayangan, ada tari-tarian Jawa, ada karawitan, gamelan, dan juga ada jajanan pasar dan lain sebagainya. Nah, itu saya mencoba untuk adaptasikan ke Taman Hutan Lemah Putih, tapi sedikit bergeser, sedikit aja. Jadi Ilir-Ilir ini saya buat sebagai ruang ekspresi.
saya sebagai para seniman yang sedang berkarya, dan mereka boleh loh menampilkan karya-karya yang setengah jadi atau masih on progress. Jadi bukan karya-karya yang jadi. Nah, kami kebetulan ada beberapa fasilitas ruangan di sini, seperti pendopo yang ini saya tempati ini sekarang. Kemudian ada penginapan, ada 4 kamar juga yang biasanya sebelum pandemi kami pergunakan untuk residensi teman-teman seniman dari berbagai latar belakang. Biasanya ada koreografer, ada komposer, ada visual artist yang dari luar negeri maupun dari dalam Indonesia itu sendiri. Nah, itu rutin. Kemudian ya itu sangat menarik ilir-ilir itu. Jadi mungkin Pak Sutoyo dan rekan-rekan lainnya yang menjadi peserta di Zoom ini boleh nanti ke Solo nanti ketika ada acara ilir-ilir maupun tidak ada acara. Jadi kami terbuka 24 jam, silahkan datang. Ya, itu Lemah Putih ya. Jadi kami banyak berdiskusi, banyak sekali tamu-tamu yang datang dari berbagai latar belakang, tidak hanya seniman aja, tapi juga arsitek, kemudian ada fotografer, ada banyak sekali yang datang ke sini, tidak hanya untuk sekedar retreat di sini bermeditasi, ikut Amerta Sound, tapi juga mereka juga bersantai di sini karena memang umum. Ya kalau ya saya izin menjawab ya 24 jam itu non official. Kalau officialnya memang kami buka jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi biasanya ya tamu-tamu malah asiknya datang ke sini malam untuk bermeditasi bersama, ya untuk ngobrol juga, gitu juga boleh sih. Oh, sebelum saya lanjutin ke pertanyaan berikutnya, setelah Bapak almarhum, siswa-siswanya masih ke sana, Pak? Ya, kami sangat aktif sekali. Kami kan juga berjejaring internasional juga. Kami ada grup juga di Facebook, kemudian juga di website-nya juga aktif juga. Kami banyak berkomunikasi. Mereka juga mempunyai aktivitas juga seperti sharing art garden, sharing art and shadow, dan lain sebagainya. Ada yang di UK, ada yang di Perancis, ada yang di Yunani, dan beberapa negara lainnya. Jadi mereka sebetulnya aktif, dan mereka murid-murid almarhum bapak saya yang sudah istilahnya belajar tentang joget Amerta, dari candi ke candi, dari pantai ke pantai, dari ya gunung ke gunung, ke berbagai situs-situs artefak budaya, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena bapak saya lebih tertarik ke mengajar di tempat-tempat yang istilahnya sacred space ya, seperti mungkin di Stonehenge, terus kemudian di Candi Sukuh di Indonesia, kemudian di Candi Pelausan, bahkan di Borobudur, bahkan juga di Parangtritis, dan ya beberapa tempat lain, Seloliman di Bali juga mengajar juga. Kami ada beberapa tempat yang kami rutin. Nah, murid-murid ini mereka rata-rata juga sudah mempunyai status sosial yang luar biasa. Jadi mereka ada yang sudah profesor doktor dan lain sebagainya, dan mereka tetap melakukan joget Amerta. Nah, bapak saya tidak pernah harus ini loh gayamu, harus mengikuti saya gitu, nggak pernah. Jadi itu juga di dalam pendidikan keluarga kepada anak-anaknya juga membebaskan, tidak hanya harus kamu harus ikut loh ke joget Amerta, kamu harus gini, tidak. Tapi murid-muridnya juga dibebaskan untuk menemukan jati dirinya sendiri melalui latihan dan meditasi joget Amerta. Wow. A lot of questions sebetulnya ini. Ya, ini Satu Pak Jani Prof. ya, Prof. Diane Butler dari United States, dia tinggal di Ubud, di dekat Pura Samuan 3. Beliau juga sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Ya. Nah,
Yang saya ingin tanyakan, mengapa kok Theravada waktu ayah meninggal itu upacaranya Theravada? Mengapa kok enggak lebih ke kejawen lah atau Ya, lebih ya ke ini pertanyaan tradisional sangat menarik, Pak. ya. Bapak saya itu sewaktu muda itu mencoba hampir semua agama. Hampir semua agama dia coba. Pertama itu Islam. Beliau juga Islam yang sangat taat, sholat tahajud, kemudian juga ya berpuasa, tirakatan, dan juga zikir wirid. Itu menurut saudara-saudara saya. Kemudian almarhum ibu saya itu agamanya Katolik. Kemudian anak-anaknya dibebaskan mau memeluk agama apa saja, jadi kami sangat Pancasila sekali. Theravada, ya saya kurang tahu, mohon maaf. Tapi dilihat dari perjalanannya, memang Bapak ingin mencari ketenangan. Ketenangan jiwa yang bisa mengekspresikan tentang meditasi gerak. Nah, Theravada kenapa? Karena di situ ada vipassana. Ada meditasi gerak. Nah, itu yang menjadi salah satu akar dari Joget Amerta. Nah, di dalam Joget Amerta juga Bapak mempelajari aliran kebatinan Jawa namanya Sumarah untuk mengontrol emosi, bagaimana menghadapi reaksi terhadap ruang dan waktu. Nah, kalau kenapa harus mengambil Theravada sih? Nah, itu saya kurang tahu alasannya. Oke. Secara spesifik ya. Tapi kalau dari Joget Amerta memang Bapak sangat berpesan kepada saya, Leh, kamu harus coba dong belajar vipassana, bagaimana meditasi gerak, bagaimana meditasi dalam kehidupan keseharian, diaplikasikan dalam berkarya, dalam bermusik gitu. Jadi saya juga mencari-cari bagaimana metodologi antara vipassana, kalau Bapak di joget atau di movement, saya di bunyi atau di sound ya, Amerta Sound. Oke. Wow. Lokasinya di mana, Mas Galeh? Kami berlokasi di Desa Plesungan, ini di Karanganyar, Jawa Tengah. Kami mungkin hanya 10 menit aja dari kota Solo, karena kami pas sekali di perbatasan antara Solo dengan Karanganyar. Jadi luasnya ini dipecahkan oleh sungai. Ya, sungai itu perbatasan Solo dengan Karanganyar. Oke. Wow, amazing. Nah, Bapak dari dulu juga tinggal di sana berarti? Sebelumnya di Tumenggungan sebelumnya. Tumenggungan itu di kota Solo juga, di kota. Kemudian masa kecilnya dihabiskan di Kemelayan. Nah, Kemelayan ini masyarakat Solo percaya kalau Kemelayan ini sebagai kota kelahirannya seniman-seniman di situ, karena ada Pak Mloyo, Widodo, kemudian juga India Mpu Keraton, Mpu Karawitan, kemudian juga ada Pak Sardono Wekusumo, Maestro Tari, Bapak salah satu di situ juga. Sebenarnya banyak sih. Mas Galeh juga dari sana? Saya lahir pas di Tumenggungan, Pak. Oke. Bukan di Kemelayan, ya. Oke. Nah, saya lahir di Tumenggungan tahun 82. Jadi kemudian waktu umur 4 tahun, almarhum ibu saya meninggal. Kemudian saya dibesarkan langsung oleh adiknya Bapak, adik perempuan di Jakarta. Jadi saya di Jakarta 15 tahun, TK sampai SMA, kemudian S1 di Institut Seni Indonesia. Saya ambil etnomusikologi, kemudian lanjut ke pasca sarjana, juga ambil pengkajian musik, kemudian 7 tahun mengajar di Universitas Pasundan di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra jurusan musik. Isinya isi Solo, Mas? Iya, isi Solo. Dulu saya angkatan terakhir STSI sebetulnya sebelum menjadi isi.
Wow, wow, long Ya, story ya. itu. Wow. Jadi saya sangat tertarik. Sebetulnya dari kota besar, dari Jakarta, kemudian kembali lagi ke kampung halaman di Solo, sebetulnya saya nggak punya ketertarikan ya sebetulnya ke dunia seni. Jadi saya waktu itu tertarik ke dunia arsitektur, kemudian menata taman, eksterior, lebih ke situ sebetulnya. Pada suatu ketika saya diajak, itu tahun 2001, saya diajak oleh Mbah Prapto yang dikenal secara umum oleh bapak saya ke Rawapening di Salatiga ya. Salatiga atau Semarang, mohon maaf. Salatiga ya kayaknya. Salatiga. Nah, di situ ada upacara Umbul Dongo, dan Bapak mengundang maestro Pakarena dari Makassar. Waktu itu diundang Den Basri, dan saya lupa, banyak sekali seniman-seniman yang hadir di situ. Nah, kemudian saya kok tertarik dengan pola-pola interlocking ya, dan itu sangat cepat sekali. Pada waktu itu saya sangat suka sekali perkusi. Akhirnya saya mencoba iseng-iseng aja. Nah, ketika saya mencoba 1, 2, 3, 4 pattern, kemudian bapak saya bilang, "Leh, coba ya kamu ngiringi bapak nanti malam." Saya belum bisa, Pak. Nggak apa-apa, kamu gerak aja, kamu dengarkan tubuh kamu rasakan tangan kamu rasakan energimu gitu. Nah, saya yang waktu itu peralihan dari Jakarta ke Solo, kota budaya, dan bertemu bapak saya waktu itu, merasa sangat-sangat aneh. Sangat aneh yang terjadi dalam diri saya. Oke Pak, saya mencoba untuk mempresentasikan apa yang saya dapat latihan tadi siang gitu. Malam itu pentas pertama saya sebetulnya. Pentas pertama saya menjadi sangat menarik sekali ketika perform itu kok kayak mengalir gitu aja Pak Sitoyo. Menjadi kok rasanya kok badan saya tenang, pikiran saya tenang, kemudian tapi tangan saya bergerak cepat. Jadi kalau Pakarena itu kan Gandrang Makassar itu kan iringannya cepat, kemudian tariknya pelan sekali. Jadi memang meditatif sekali. Sorry, keputus. Oke. Ya. Nah, setelah dari Rawapening itu kemudian saya ditawarkan oleh almarhum bapak saya, cobalah kamu masuk daftar ke etnomusikologi di ISI. Saya belum tahu apa itu etnomusikologi. Saya belum tahu apa itu etnomusikologi ya. Akhirnya dikasih tahu, kemudian oke, saya mencoba untuk mendaftar itu. Oke. Ya, ini panjang sekali sih sebetulnya rentetan-rentetan itu. Kemudian ya setelah dari situ saya diajak oleh almarhum bapak juga ke candi, ke pantai, kemudian ke gunung. Kami juga ada tempat di Wonogiri di depan Waduk Gajah Mungkur. Kami ada tanah juga yang biasa bapak juga pergunakan untuk mengajar di sana. Ya akhirnya saya mau nggak mau ya akhirnya tertempa juga, karena ketika saya nggak pernah tertarik sebetulnya dengan joget amerta karena saya tertariknya dengan musik. Nah akhirnya ya bapak mencoba untuk memberikan metodologi tentang amerta itu sendiri, joget amerta ya, meditasi amerta itu sendiri. Saya mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana melalui medium bunyi. Jadi tidak hanya membunyikan, tapi tidak ada rasa, kemudian apa maksudnya itu dibunyikan, bagaimana berselaras dengan sekitar kita, bagaimana berdialog dengan unsur udara, kemudian bagaimana berdialog dengan tanah, dan lain sebagainya. Jadi saya kok merasa banyak sekali ilmu pengetahuan yang mungkin diberikan baik secara visual maupun secara bisikan ya. Jadi ketika saya bermeditasi dalam bermain musik, itu bermeditasi yang tidak hening sebetulnya. Jadi bermeditasi yang bersuara.
Nah, itu saya mencoba untuk betul-betul berdialog ya, berdialog dengan getaran-getaran dari alam maupun dari alat musik yang saya mainkan. Wow, wow. Jadi Amarta Meditation ini kira-kira ngambilnya dari Vipassana, lalu Bapak juga menciptakan sendiri juga gitu ya? Ya, betul. Jadi joget Amarta ini terinspirasi juga dari Vipassana dan Sumarah. Oke, oke. Nah, berarti ada berapa macam meditasi yang digunakan oleh Bapak sendiri, Mas Galih? Eh, Kalau bapak saya itu memang meditasi gerak Pak ya, Pak Sutoyo. Jadi memang saya selalu mengamati, beliau juga berbicara kepada saya, meditasi amarta itu sebetulnya amarta itu kan tentang bagaimana esensi kehidupan dalam keseharian. Jadi bagaimana kita belajar duduk, bagaimana kita belajar merespon baik dengan tiang, pohon, atau manusia itu sendiri. Apakah kita menentukan jalur yang kita tuju, sudah mempunyai kesadaran penuh, apakah kita nanti ketika mencapai titik terminal tertentu, apakah kita akan stop di situ, ataukah berpindah ke terminal yang lain, dan lain sebagainya. Jadi memang sebetulnya berapa macam meditasi sebetulnya banyak sekali, Pak. Dan ini tergantung dari diri kita masing-masing. Misalnya saya suka di musik, kemudian Bapak mengarahkan bagaimana musik ini bisa menjadi meditasi untuk diri sendiri. Kemudian mungkin ada juga yang fotografer, karena juga murid-murid Bapak saya juga banyak sekali latar belakang yang berbeda, arsitek, fotografer, bahkan juga ada guru matematika. Bagaimana mereka latihannya adalah tentang kehidupan mereka dalam keseharian. Okay. Ada yang psikolog juga. Jadi Bapak hanya mengembangkan kalau istilah orang Jawa tuknya ya. Jadi bagaimana mencari tuknya, nilai-nilai itu bisa kita mantapkan dalam meditasi ini. Oh, Anda sudah menemukan tuknya, Mas? Maaf, Pak? Anda sudah menemukan tuknya? Ya, saya sudah menentukan, sudah menemukan dan menentukan tuk saya sendiri. Oke. Nah, bagaimana menentukan alat musik yang digunakan untuk healing, relaksasi, dan sebagainya, Mas? Kan banyak itu siswa-siswa Mas Galih datang, mesti mereka dari bermacam-macam masalah, lalu ya bagaimana menemukan atau menentukan alat musik yang oh ya orang ini cocok dengan ini, atau Mas Galih kadang pakai alat musik ini, alat musik itu. Nah, bagaimana menentukan itu, Mas? Silakan. Ya, kalau saya kan pendekatannya mengkompos ya, Pak ya. Jadi saya tidak mempunyai pakem tertentu harus mempergunakan alat dari budaya mana. Tapi kan Anda sudah membuat pakem Anda sendiri, Mas, ini. Akhirnya karena sudah sering ini, akhirnya saya membuat pakem saya sendiri. Nah, tapi masih proses pencarian juga. Saya melihat dari komposisi yang saya mainkan dan bagaimana cara menentukan apakah alat ini bisa dikategorikan untuk healing. Nah, kita lihat dulu saya mau mengajak kita ke budaya luar dulu, ke Tibet, karena memang mereka yang fanatik ya, mungkin orang-orang di Eropa dan bahkan orang-orang kita sendiri semuanya beli singing bowl gitu. Kenapa harus singing bowl gitu? Ya oke, saya membicarakan singing bowl dulu aja ya. Jadi singing bowl ini memang satu singing bowl mewakili 7 cakra. Satu cakra, dan biasanya satu set ada 7 singing bowl. Perwakilan dari cakra yang paling atas, crown, sampai yang root cakra. Dalam singing bowl itu juga sudah mempunyai beberapa frekuensi.
ada yang 396 itu untuk yang root chakra, ada yang 528 untuk yang heart chakra, dan itu sudah ditentukan frekuensinya oleh mereka. Tapi saya kok nggak puas ya. Saya selalu nggak pernah merasa puas. Kenapa harus kita orang Indonesia banyak sekali, bahkan orang Eropa harus berkiblat ke Singing Bowl Tibet. Jangan-jangan mereka belajar dari Sriwijaya. Nah, ya itu bisa juga. Karena gini Pak, saya kok lebih suka ke kemana, lebih suka ke gong. Saya juga mau pergunakan alat-alat itu. Di gong kan juga ada konsep cokro manggilingan ya. Ada konsep itu, bagaimana perputaran hidup dari bawah dan ke atas dan sebaliknya. Ada perputaran waktu juga. Saya mempergunakan itu. Saya mempergunakan alat-alat yang sudah saya riset, bagaimana saya rasakan dalam diri, ini getarannya mampu untuk menggetarkan cakra-cakra tertentu. Nah, di sini saya dibantu oleh diri saya sendiri dan Tuhan dan semesta untuk melihat itu, untuk membaca. Istilah saya scanning ya. Scanning ini biasanya murid-murid saya ini saya scanning dulu, Pak. Oke. Saya scanning dulu, saya rasakan, tapi dengan suara sebetulnya. Dengan suara, frekuensi, kira-kira cakra mana atau yang lemah gitu. Cakra mana yang lemah, kemudian kalau getaran itu memang terasa pantulannya kurang kuat, nah berarti itu yang saya harus cek. Bahkan ada juga cakra yang getarannya sangat kuat sekali. Itu pun juga harus saya cek. Karena terkadang antara cakra atas dengan cakra bawah tidak balance juga. Jadi setelah saya scanning, biasanya saya tuning. Nah, Anda dapat ilmu ini dari mana, Mas? Nah, ini saya kok nggak tahu, Pak. Jadi kayak semacam ada apa Kan ya, pewahyuan ya. Metropolitan Boy ini ceritanya. Iya, saya kalau penampilannya ya sangat metropolitan. Ya, tapi ketika saya scanning itu ya nggak tahu Pak, kok ada aja. Ada semacam visualisasi yang saya dapatkan saat itu juga. Kemudian saya ungkapkan ke teman-teman yang mengikuti kelas, dan rata-rata ya memang mereka jujur dan apa adanya jawabannya. Memang betul apa yang saya ungkapkan itu untuk mereka ya tepat semua. Misalnya ada sakit, ada trauma batin dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada insecurity, mungkin tentang perusahaan atau mungkin apapun lah. Itu biasanya mereka menceritakan hal tersebut. Bahkan Nah, yang cakra itu juga ilmunya dari Bapak atau belajar sendiri? itu saya belajar sendiri. Ya, tapi Bapak mengarahkan kepada saya waktu itu lewat nafas sebetulnya. Jadi memang nafas ini bagaimana kita merasakan tubuh melewati nafas. Jadi bagaimana memperlambat nafas, bagaimana mengunci nafas dan sebagainya. Kalau di dunia meditasi mungkin hampir semua juga latihan nafas juga ya. Iya. Oke. Wow. Nah, sewaktu meditasi yang di Amarta Sound, sewaktu meditasi kita fokus pada suara ethnic music atau lalu kita mengikuti suara tersebut, ya. Atau suara itu akan lepas setelah kita memasuki kesadaran penuh, Mas? Ya Pak, jadi dalam Amarta Sound ini saya biasanya mengajak para peserta alat musik yang biasa mereka ya. Oke, bisa diulangi, agak putus tadi. Iya, jadi biasanya saya mengajak para peserta untuk mengenali alat musiknya masing-masing. Jadi tidak harus dengan singing bowl, tidak harus dengan alat yang saya rekomendasikan. Jadi mereka
saya minta untuk mengeksplorasi dulu. Kemudian mereka juga bagaimana cara untuk clean space ya. Jadi ruangan ini kan sebelum bermeditasi harus dibersihkan supaya kita bermeditasi nanti tidak terganggu ya dengan sekitarnya. Nah, kemudian baru saya mengajak mereka untuk bagaimana merasakan getaran-getaran yang ada di sekitar kita. Misalnya yang di candi. Nah, kita bermain musik untuk diri kita dan untuk tempat itu. Nah, apa yang akan terjadi biasanya akan ada, saya minta mereka untuk lebih memahami fenomena alam sebetulnya. Nah, cara berselaras paling mudah adalah dengan mengamati, mendengar, melihat fenomena yang terjadi. Misalnya ketika kita memainkan alat musik, tiba-tiba ada angin besar datang dan itu berputar, kemudian tiba-tiba senyap, tidak ada angin dan lain sebagainya. Nah, itu fenomena itu saya ajak mereka untuk bagaimana sih tuning dengan diri kita dan alam, tapi melalui medium suara. Jadi tidak hanya meditasi, diam, kemudian ada angin, dan kita tidak tahu bereaksi harus bagaimana, tapi bagaimana kita melalui suara, kita juga berdoa. Nah, ini yang saya ajak kepada para peserta untuk berdoa lewat suara. Tidak hanya dari suara alat musik, tapi juga suara dari diri sendiri. Karena ada juga yang vokalis, ada yang bernyanyi, dan lain sebagainya. Jadi inilah saya pikir bagaimana berselaras dengan alam. Halo Mas Bayu. Kenal ya? Iya, Mas Randy itu juga kenal. Iya. Ini Mas Seno menari lepas di Borobudur dalam video Pak Jokowi saat itu, pengalaman apa yang bisa dibagi? Ya, gini Pak, saya itu kan sebelum ke Amerta Sound, saya juga menari juga sama Bapak. Maaf, bukan menari yang berkomposisi ya, tapi lebih ke gerak bebas. Istilah Bapak saya ngolet sebetulnya. Bagaimana ngolet, kemudian di Borobudur, itu luar biasa sekali. Tapi memang saya sering ke Borobudur, diajak Bapak saya juga dengan murid-murid untuk gerak bebas dan juga bermain musik di sana. Pengalamannya ya sangat, saya sangat rindu sekali sebetulnya ketika terpilih untuk mewakili apa ya istilahnya, mewakili seniman ya, seniman yang sering latihan di candi. Kok kenapa nggak yang senior gitu, tidak yang mempunyai energi dan pengetahuan yang bagus sekali tentang candi gitu. Sebenarnya kan banyak sekali, ada Mas Fajar Satriadi, kemudian ada Pak Sitras Anjilin di lereng Merapi itu. Jadi sebenarnya banyak sekali, tapi kebetulan saya dipilih waktu itu, tiba-tiba di telepon dan kemudian juga bertemu juga di Solo oleh adiknya Pak Jokowi, Mas Andi Wibowo waktu itu. Kemudian ngobrol dan mencoba untuk bagaimana sebetulnya kebutuhannya adalah dulu ya Pak ya, program itu adalah untuk Joko Wisata sebelum pandemi. Nah, karena memang termasuk 5 destinasi super prioritas. Tapi terlepas dari situ, ada rasa, ada pesan moral, bahkan pesan kebudayaan yang harus saya sampaikan di situ. Jadi saya diwawancara banyak sekali. Saya mencoba untuk bagaimana kita seniman, tapi juga bisa mengekspresikan diri di candi-candi. Karena tidak, apa ya, kok seniman sekarang rasanya pengennya tampil di proscenium, tampil di panggung yang gemerlap, ya nggak apa-apa sih Pak, itu pilihan masing-masing. Cuma akan kembali lagi ke alam, di mana leluhur-leluhur kita mungkin pentas di pasar,
berdialog dengan masyarakat langsung. Kemudian ada mungkin dulu juga ada wayang beber juga, ya kan. Kemudian di Candi Supuh juga ada ada relief dari keris, kemudian ada Sudamala dan lain sebagainya. Nah, candi-candi ini saya memang tidak dikasih tahu secara spesifik, Pak. Candi ini memuat pesan tentang apa, toh? Nah, bapak saya hanya memberikan petunjuk saja. Coba kamu amati, kamu lihat candi ini mulai dari arsitekturnya, kemudian mulai dari juga cerita-ceritanya, walaupun saya nggak ngerti ya ceritanya, anak urban soalnya. Dan kemudian biasanya banyak ngobrol, banyak bertanya, banyak berdiskusi juga dengan arkeolog, dengan bapak saya juga. Ada cerita-cerita menarik yang membawa saya tiba-tiba ke masa lalu, dan kemudian kok saya sangat jatuh cinta tentang cerita-cerita tentang sejarah-sejarah tentang masa lalu. Dan di saat itu juga saya merasa terenyuh. Terenyuhnya karena bukannya saya ingin menolak yang sekarang ya Pak ya, tentang gadget dan lain sebagainya, tapi kok teknologi yang dipunyai oleh leluhur kita pada masa lalu itu kok rasanya kalah ya sama teknologi. Maksudnya yang itu mengalahkan semua dengan teknologi yang sekarang. Bagaimana mungkin pecah rogot dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menembus ruang dan waktu dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengetahui ilmu perbintangan, tata surya, mungkin sampai Borobudur itu pun juga sebagai sebuah mandala, sebagai sebuah letak perbintangan yang memang betul-betul diperhitungkan dengan matang, tidak sembrono peletakannya di situ. Bahkan candi-candi yang lain juga seperti itu. Sampai ke penggunaan material pembangunan batu candi pun juga dipilih, tidak seadanya. Sampai juga mungkin bagaimana melekatkan batu-batu candi. Nah, itu saya mengamati itu semua. Saya mencoba untuk merasakan getaran-getaran leluhur sebetulnya. Pesan apa yang ingin disampaikan, tidak hanya dari relief yang ada di situ, tapi juga berbicara tentang ini harus dijaga, ini mempunyai nilai kebinekaan, walaupun mungkin di setiap candi, di setiap era, kerajaan di Jawa juga mempunyai konflik. Tapi yang saya serap, saya belajar serap adalah tentang bagaimana pesan yang ingin disampaikan kepada dunia masa sekarang. Bagaimana kita menghayati, mengimplementasikan nilai-nilai luhur pada masa lalu, diimplementasikan ke masa sekarang. Nah, di dalam Amerta ini, saya juga belajar bagaimana menyampaikan kepada murid-murid juga, para peserta, untuk mereka melihat secara itu juga. Jadi tidak hanya sekedar bunyi, tidak hanya sekedar membaca mantra dan lain sebagainya. Tapi saya nggak pernah baca mantra kalau untuk Amerta itu. Nah, pertanyaan saya belum selesai dijawab sebetulnya. Setiap murid membawa alat musik sendiri kan? Ya. Tapi ada beberapa foto di mana Mas Galih dan teman-teman membawakan musik, mereka rebahan kan? Ya. Rebahan atau duduk ya? Ya. Ya. Sewaktu mereka sudah di kesadaran penuh atau konsentrasi penuh, ya, musik itu kita bawa terus, kita dengerin terus, atau kita lepas, Mas? Iya, Pak. Saya mencoba begini, Pak. Mencoba untuk mengajak mereka masuk ke yang posisi rebahan, Pak ya. Mengajak masuk ke alam theta, alam kesadaran theta. Nah, bagaimana misalnya ketika kita mendengarkan gamelan, mungkin yang generasi sekarang mungkin lama-lama kok akan ngantuk dan lain sebagainya. Sebetulnya lebih ke arah situ. Nah, ketika saya memainkan itu, mereka rebahan, kemudian mencoba untuk mendengar, merilekskan tubuh, pikiran, mengendurkan otot-otot semua, tetap bernafas. Nah, kemudian
efeknya ya macam-macam sekali di tiap peserta. Ada yang memang betul-betul sampai ketiduran, tapi ada juga yang mendapatkan mendapatkan visualisasi dalam dalam posisi itu ketika saya memainkan alat musik. Jadi alat musik itu tetap saya mainkan. Jadi tidak saya lepas. Jadi mereka hanya mendengar, dan pengalamannya yang mereka sharing misalnya salah satunya adalah mereka tidak bisa mendengar alat musik saya. Lost berarti, blank lah, hilang Ya, berarti ya. tapi ada juga tetap mendengar, tapi kemudian mereka melihat pendaran-pendaran sinar, pendaran mungkin flashback tentang masa lalu, tentang luka batin dan lain sebagainya. Dan itu menjadi semeleh juga untuk mereka. Saya mengajak mereka untuk memang betul-betul berserah dengan kondisi yang mereka alami. Jadi setiap peserta mempunyai efek yang berbeda-beda. Oke. Mengerti saya berarti. Wow. Nah, Mas Galih menulis Listen to Silence. It has so much to say. Apakah ada keheningan dalam meditasi suara musik itu, Pak? Ya. Keheningan dalam suara. Jadi itu lebih keheningan dalam diri kita sendiri, Pak, sebetulnya. Bagaimana kita merasakan hening, wening, ketentraman diri sendiri dalam batin. Jadi suara yang kita ciptakan dengan alat musik itu suara yang luar. Tapi bagaimana keheningan ketika kita dalam diri kita. Misalnya kalau mungkin Pak Sutoyo pernah misalnya dalam kondisi ramai, pesta, tapi kok kita melihat secara diri kita, mempunyai kesadaran bahwa kita sangat tenang di situ. Tidak gerusa-gerusu atau apa, tidak sangat kontras sekali dengan getaran-getaran di luar diri kita. Nah, ini yang sebetulnya saya maksud, bagaimana kita secara sadar melihat ke dalam diri kita, ada semeleh di situ. Ada keheningan, ada wening di situ. Tapi suara kita di sekitar kita juga sangat mungkin noisy ya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita tetap tenang di situ. Nah, saya yang mengerti itu ada beberapa musisi juga mengalami hal seperti itu. Dan itu di Mahayana Buddhisme, Zen Buddhisme itu emphasize di situ. Ya. Nah, pernah nggak Mas Galih mengajarkan mereka tanpa musik untuk mendengarkan suara mereka, Mas? Ya, memang pernah. Jadi gini Pak, Amarta ini kan memang suara menuju ke keheningan sebetulnya. Jadi kita bersuara dulu, mendengarkan dengan suara, kemudian timbal baliknya dengan tempat itu seperti apa. Nah, setelah itu saya mengajak mereka untuk hening. Jadi keheningan ini bagi saya pribadi dan mungkin juga terasa juga di para peserta menjadi lebih betul-betul bagaimana kita wening, lebih betul-betul semeleh itu. Jadi semeleh yang kami rasakan, terutama latihan di ruang terbuka, di tempat-tempat yang suci, bahkan di alam juga, itu mengajarkan bagaimana kita bisa betul-betul hening. Kemarin saya sempat ke Jakarta, Pak. Sempat ke Jakarta di Pasar Seni Ancol. Luar biasa. Luar biasa kota ya. Jadi di Jakarta Utara dengan kemacetan, ya saya 15 tahun di Jakarta, tapi setelah 10 tahun lebih di Solo, di desa, di hutan, kemudian kembali lagi ke Jakarta, kemudian diinapkan di lantai berapa itu, 34 kalau nggak salah. Itu menjadi, saya ini kenapa ya? Jadi merefleksikan juga diri saya di kota besar, oke. Saya menyadari saya di kota besar. Kemudian suara-suara di sekitar saya, ada macet, ada klakson dan lain sebagainya, ada suara ambulans, ada macam-macam sekali. Tapi di saat itu saya menemukan keheningan saya, Pak. Saya di kamar, saya merasa aman, saya merasa tidak ada gangguan.
Jadi saya mengajak murid-murid juga untuk mampu istilahnya memageri diri dengan suara-suara itu. Jadi tidak tidak terganggu. Iya. Oke, tadi udah ngobrol tentang situs, mengapa situs menjadi tempat latihan meditasi. Nah, apakah kita menarik energi dari situs tersebut, Mas? Atau kita menyelaraskan energi kita dengan energi situs itu, Mas? Ya, ini pertanyaan sangat luar biasa. Ya, saya mengajak mereka sebetulnya untuk berselaras ya. Kita datang ke candi dengan energi dari luar, Pak. Dengan mungkin ada marah, mungkin ada kecewa, mungkin ada macam-macam yang kita rasakan. Kita niatnya pasti setiap peserta mempunyai niat yang berbeda-beda. Nah, di sana ketika saya ngobrol, ketika saya membuka dengan upacara kecil sederhana, bagaimana kita belajar, saya mengajak mereka untuk berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Jadi saya berdoa juga untuk tempat itu, saya memohon izin kepada para mungkin leluhur, pada danyang di situ untuk belajar di situ. Jadi niatnya adalah untuk belajar. Nah, dari situ biasanya para peserta ya sudah mulai secara otomatis, Pak. Secara otomatis mulai ngelerem ya, kalau istilah saya, mulai ngelerem hati, tapi ada juga ini ngapain toh, ada yang masih bertanya-tanya, kan kelihatan dari ekspresi dan lain sebagainya, ada yang gelisah, nggak bisa duduk, ada yang nggak bisa jongkok dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa, itu menjadi kejujuran dari tubuh yang berbicara, dan saya yang melihat kondisi tersebut. Nah, setelah itu saya mengajak mereka dengan Amarta Sound dulu, tekniknya seperti apa, metodologinya seperti apa, kemudian setelah itu mengajak mereka untuk bagaimana berselaras sebetulnya. Nah, sebetulnya ini tidak hanya bisa dipelajari dalam waktu singkat sebetulnya. Jadi di dalam Amarta Sound ini saya membuat satu bulan ini ada 3 kali program sebetulnya, Pak. Nah, untuk yang trip yang di Sukuh ini lebih kepada introduction aja sebetulnya. Introduction ke kelas Amarta sebetulnya. Nah, itu berapa kali pertemuan, Mas? Kalau di pakai trip itu hanya 2-3 jam sebetulnya. Tapi ketika yang intens datang ke Lemah Putih, itu 1 kali program itu ada 3 kali sesi. 1 kali sesinya 3 jam. Bahkan ada yang ada yang menggabungkan 1 sesi dan sesi kedua digabungkan menjadi 1. Jadi full day. Kemudian sesi yang terakhir mereka saya tawarkan mau di mana, mau di sini atau di Candi Sukuh atau mau di Candi Pelausan atau di mana gitu. Saya tawarkan mereka sesuai dengan jarak rumahnya masing-masing, karena rata-rata dari luar Solo. Justru dari Solo ini tidak ada yang ikut. Jangan-jangan siswa-siswanya Bapak juga, siswa-siswanya ayah juga dari luar negeri semua, nggak ada yang di Indonesia. Iya, itu saya jawab jujur, iya. Tapi memang Bapak selalu selalu menyadari bagaimana menempatkan dirinya dalam pertemanan. Bapak itu selalu sangat suka masuk ke dunia kritik ya, ke kritik, kemudian berdebat. Bapak sangat suka sekali. Saya pun dengan almarhum Bapak berdebatnya minta ampun, Pak. Karena kami antara perbedaan umur yang sangat jauh sekali, berbeda generasi, kemudian saya dengan dunia akademis ya waktu itu ya. Saya berdebat dengan dunia akademis karena waktu itu memang ambil S2. Kemudian Bapak juga dunia lama, tidak hanya akademis tapi juga filosofi Jawa, kehidupan, itu pun berbenturan. Tapi ya bagaimana akhirnya kami mencapai
mufakat bersama. Bahkan juga tidak pernah ada mufakat juga sering juga, nggak apa-apa. Pernah dibukukan nggak, Mas, untuk ajaran-ajarannya Bapak atau gerak tarinya Bapak ini? Bapak ada bukunya yang menulis beberapa author juga. Ada Sandra Reeves, ada Bu Diane Butler juga. Tadi sudah disebutkan salah satu peserta Zoom. Banyak sekali, ada Monica dan lain sebagainya. Itu menjadi satu buku, satu rangkuman buku tebal, namanya Embodied. Embodied, dan itu bisa dicari sih. Tapi itu yang menerbitkan UK. Luar biasa Indonesia ini. Yang saya heran itu biografinya yang Didi ini Towo juga yang nerbitan Jepang. Iya. Di mana Indonesia kita ini? Ya, mungkin belum menemukan, Pak. Belum menemukan itu apa itu? Orang-orangnya kan Gajah gimana Pak ya, kalau saya kan juga banyak berinteraksi juga dengan kementerian, Kemendikbud maupun juga Kemenparekraf. Saya juga sebagai ketua offline di Genpinas. Genpinas ini Generasi Pesona Indonesia, dan ini anak-anak milenial semua. Kami ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Juga ya lebih ke milenial, bagaimana memperkenalkan destinasi wisata sebetulnya. Tapi ya rata-rata di kementerian juga mungkin belum mempunyai rasa ya. Belum mempunyai rasa tentang nilai-nilai keluhuran. Dan ini yang mungkin salah satu dilirik oleh Pak Jokowi. Waktu beliau menjabat menjadi wali kota, saya juga diundang juga sama Pak Jokowi untuk berdiskusi tentang kearifan lokal di Solo seperti apa. Bapak juga diundang, ada beberapa tokoh juga yang diundang. Jadi ya memang Pak Jokowi memang secara sadar, cuma mungkin di tataran kementerian dan lain sebagainya belum sampai ke bawah betul lah. Iya. Oke. Wow, ini luar biasa memang. Nah, apa itu angkara murka, Mas? Oh, sebelum jawab angkara murka, saya mau tanya, 2-3 jam 3 kali itu cukup, Mas? Efektif nggak untuk mereka itu? Karena itu lebih sifat introduction ya Pak ya, yang pakai trip ya. Kalau yang ambil program, mereka sangat worth it sekali. Tapi untuk yang trip, tidak bisa secara fokus, karena mereka memang introduction, jadi mereka masih di awang-awang ya. Ini apa toh, ini apa, kenapa harus seperti ini. Jadi mereka justru banyak timbul pertanyaan. Nah, di saat itulah pakai trip yang di Suku dan di Ceto dan lain sebagainya itu, saya mencoba untuk menjawab apa yang terjadi dan apa itu Amerta Sound dan bagaimana metodologinya, bagaimana berselaras dengan tempat. Nah, itu memang kurang cukup. Tapi dari introduction itu mereka menjadi tahu dan mereka akhirnya banyak yang meneruskan ke program. Oke, interesting sekali ini. Berarti Anda juga membuat kurikulumnya itu ya? Sebetulnya saya nggak punya kurikulum, Pak. Jadi Amerta ini gini, ini agak unik juga, Pak. Bapak kan juga nggak punya kurikulum. Jadi kami mempunyai falsafah dalam Amerta ini. Falsafah tersebut ada tiga kata, yaitu belajar, bekerja, dan berdoa. Jadi ketika kami memberikan workshop, kami bekerja. Kami juga belajar antara peserta dengan saya, dengan Bapak, gitu. Kami saling belajar. Dan di saat kami berkumpul, belajar, bekerja, itu kami juga berdoa bersama. Nah, itu sebetulnya adalah untuk mendekatkan diri dengan alam, dengan Tuhan. Dan itu sebetulnya yang kami kerjakan di dalam Amerta. Jadi kalau tentang kurikulum, kayaknya kita nggak punya. Okay. Tapi kami sering membuat tematik sih, Pak, memang. Okay. Misalnya sharing art and shadow, kemudian sharing art and religiosity,
Jadi banyak sekali tema-tema yang kami buat untuk mengenalkan diri kita dengan alam. Nah, Mas, pernah nggak ada yang siswa yang mengalami mungkin fenomena alam, tapi Mas Galih sendiri belum pernah mengalami gitu? Iya, pernah banyak Pak. Mereka banyak yang bercerita, saya kok waktu muda, misalnya Pak ya, misalnya yang mereka ceritakan, saya kok merasa banyak dibantu, kok saya pengennya ini, kok beberapa hari kemudian itu terwujud, dan ada juga yang masih bercerita tentang tentang hal-hal gaib. Jadi sebetulnya ini lucu juga Pak. Jadi banyak peserta yang berekspektasi kalau saya itu ibaratnya orang pintar gitu. Ini sangat lucu. Ya Tapi ya itu nggak yang mau apa-apa. saya tanyakan. Gimana kalau nggak bisa jawab itu gimana? Kalau nggak bisa jawab, biasanya bilang saya nggak punya pengalaman seperti itu. Saya jujur aja, saya nggak punya pengalaman seperti itu karena saya nggak mau mereka terlalu berekspektasi. Ketika mereka berekspektasi, kemudian saya berbicara jujur, ya itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Jadi saya nggak mau memaksakan lah. Jadi ya pengalaman-pengalaman itu ya sangat luar biasa. Ya akhirnya kembali ke diri masing-masing, Pak Sutoyo. Oke. Jadi pendekatan saya lebih ke meditasi bunyi, bagaimana berselaras, bukan misalnya ada pertanyaan, Mas bisa nggak saya mendapatkan uang atau mendapatkan posisi jabatan dan lain sebagainya. Berarti ada sebagai perantara aja kan? Ya, semua kembali ke diri masing-masing, Pak. Harus Oke. ya saya cuma bilang ya kita berdoa bersama, kita mewujudkan itu bersama. Kita berdoa di tempat suci karena tempatnya memang bagus sekali. Ya, semoga apa yang Anda cita-citakan akan terkabul. Ya, kita bisa berdoa. Manusia ini kan tidak bisa harus ini ya dapatnya itu kan ya nggak bisa. Jadi semua kembali ke semesta, ke Tuhan. Oke. Nah, apa itu angkara murka, Mas? Silakan. Ya, kalau angkara murka di sini kok saya melihatnya ketamakan ya Pak. Ketamakan dari diri kita yang tidak pernah puas akan sesuatu hal yang kita miliki. Kita sudah dapat ini, pengennya itu, dan lain sebagainya. Jadi itu tidak akan ada habisnya. Nah, di Sumarah yang Bapak pernah bilang kepada saya pun juga masih mempunyai itu juga. Ada sisi lemah itu. Wajar ya manusia. Tapi bagaimana kita menguasai, mengontrol supaya tidak berlebihan. Nah, angkara murka ini bisa direm sebetulnya, bisa direm, tapi juga tidak dibendung, tapi juga itu berada juga di dalam tubuh, kita menyadari bahwa kita mempunyai angkara murka. Dan angkara murka itu saya pikir juga menjadi suatu hal yang positif sekali. Kalau tidak ada itu, kita tidak mempunyai emosi, Pak. Ya. Benar. Nah, untuk Anda sendiri, diapakan ini angkara murka ini? Dilampiaskan atau dibendung atau langsung dipotong atau bagaimana, Mas? Dalam angkara murka, kalau bagi diri saya terima dulu, Pak. Secara sadar, saya menerima, mengerti, memahami diri bahwa oke, saya mempunyai amarah. Saya mempunyai angkara murka terhadap seseorang, mungkin terhadap situasi yang tidak menentu, tidak jelas, dan lain sebagainya. Seperti yang kita alami ini mungkin, kondisi pandemi, kita mempunyai angkara murka masing-masing. Tapi ya, bagaimana kita menempatkan posisi diri kita masing-masing supaya semeleh, Pak. Kalau kita tidak bisa semeleh, ya orang lain di sekitar kita juga akan tidak merasakan semeleh. Paling tidak kita bisa menjadi cahaya dalam manusia, dalam alam. Nah, saya pikir ini juga yang diperlukan tidak hanya manusia, tapi juga alam. Bagaimana diri kita pribadi masing-masing juga menjadi cahaya. Jadi bekerja cahaya, Pak. Oke.
Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Wow, ini pertanyaan saya sudah cukup banyak rasanya. Ini ada Mas Randy juga ini. Mas Randy juga sering ke tempat saya. Mas Randy, yang mana? Yang gitar. Oh, Mas Harno, ya. Ini berikutnya sesi kedua, Mas. Oh ya, oke. Iya. Oke. Rasanya ini Mas Bayu ngomong persis yang diutarakan Mbah Prapto dulu, menyelaraskan diri dengan suara alam sekitar. Wah, boleh nih minta tolong scan. Ayo Mas Bayu, kan deket juga. Mas Bayu Ini Pak juga. Teddy nih, Pak Teddy di Semarang ini. Oh, Pak Teddy, maaf. Mohon maaf. Wow. Ya, rata-rata justru para peserta saya banyak yang dari Semarang, Pak. Oke. Mereka latar belakangnya banyak sekali, ada yang yoga teacher, ada yang punya perusahaan koperasi, ada banyak sekali, ada fotografer dan lain sebagainya. Oke, nah mulai Amerta Sound ini udah berapa tahun, Mas? Saya menekuni yang memang betul-betul ya Pak ya. Betul-betul ini sebetulnya baru-baru aja, jadi baru 3 tahunan lah. Tapi selama itu maksudnya saya berani mempublish ketika ini menjadi Amerta Sound. Tapi ya sebelum-sebelumnya memang sudah banyak sekali berdialog, berdiskusi dengan teman-teman seniman, dengan Bapak juga. Tapi saya belum berani menyebut ini sebagai aliran atau apapun yang mereka bisa berekspektasi ya menjadi Amerta Sound. Jadi ya baru 3-4 tahun. Oke. Ini Mas Bayu pengen dolan. Ke Taman Hutan Lemah Putih ya. Ya, waktunya belum sinkron. Oke, nanti Monggo Mas dikontak Bayu. aja. Oke, terima kasih Mas Galeh atas waktunya, atas pengetahuannya, sangat luar biasa ini. Sama-sama Pak Sutoyo, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti.